Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba kalian memimpin doa. Coba Dian pimpin doa terlebih dahulu. Aku. Ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Sudah? Selesai. Sudah. Nah, kalian selesai. Coba kalian absen dulu di classroom ya. Kan sudah ada link yang di situ. Coba diisi absennya terlebih dahulu. Mananya? Gimana kalau keluar, Pak? Di classroom. Ya, kalau keluar, Pak. Gimana kalau keluar, Pak? Ya, tombol tengahnya ada juga. Sudah ya? Pak. Kenapa sih? Kenapa? Sudah, Pak. Sudah. Absena. Nah, di pertemuan kali ini, apa saja yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran apa? Nah, kalian bisa lihat di situ tujuan pembelajaran untuk pertemuan sekarang itu apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu ada bentuk persamaan dasar akuntansi, kemudian ada transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan terakhir ada mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, pertemuan kabrem. Gimana buat Bani? Pak Guru. Ya, kenapa? Itu pertemuan ke-1 jam di absen. Dharma. Nah, Pertemuan kalian 1. sudah mengenal akuntansi. Akuntansi itu apa? Setiap perusahaan kan butuh akuntansi kan ya? Kayak kamu dapat uang saku, itu kan uang ya. Kalau kamu kelola dengan baik dan hati, nah kamu akan terbiasa ya untuk menjaga uang tersebut kan ya. Ya. Kalau kamu kerja nanti di perusahaan, karena perusahaan uang, nah kamu itu harus punya yang pertama apa? Jujur. Kalau 1 juta kamu tulis 1 juta. Kalian 1 kamu kembali kanan. Untuk memperjelas apa itu persamaan dasar akuntansi, ya, saya slide PowerPoint-nya. Saya akan jelaskan sebagian ya. Sudah kelihatan di sini? Kelihatan jelas? Halo. Apa, Pak? PowerPoint-nya kelihatan? Iya. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Nah, ada yang tahu? Aset. Nah, di situ ada aset, ada Aset harta.
ada likuiditas, ada ekuitas. Jadi harta harus sama dengan utang ada. Harta itu apa? Harta di sini adalah kekayaan perusahaan. Barang-barang yang berharga. Ya, ini ada gambar uang. Nah, selanjutnya ada utang. Utang itu apa? Utang dan modal ini sumber kekayaan. Jadi kekayaan perusahaan itu ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Tidak dari utang, ya dari utang itu pinjaman dari lembaga lain seperti bank. Kedua ada modal. Modal itu bisa dari yang sendiri ataupun modal dari orang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur pemahaman dasar akuntansi. Sudah mengetahui kan? Dasar 3, 4, 5. Harta, utang, modal, pendapatan, utang. Sekarang harta. Apa itu harta? Harta kekayaan suatu perusahaan baik yang berwujud. Semua kekayaan yang dimiliki. Harta berwujud itu seperti kendaraan, uang, peralatan, yaitu harta berwujud, ada wujudnya kan? Nah, ada yang harta tidak berwujud. Nah, contohnya itu apa? Hak paten. Pernah dengar hak paten? Hak cipta. Pernah dengar hak cipta? Enggak. Nah, kalau kamu buat lagu itu ada namanya hak cipta. Nah, itu harta. Kenapa kok bisa disebut harta? Kamu punya lagu itu, ciptanya kamu ya. Kalau dipakai orang lain, dia akan membayar royalti ke kamu kan. Nah, itu fungsi dari hak cipta. Nah, itu kenapa kok bisa tidak berwujud. Lanjut, utang. Apa yang sering utang? Aku seharusnya membayar kepada pihak orang lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kamu beli-beli ke Bu Rumah bayar, itu yang dinamakan utang. Kemudian ada modal. Modal itu aset utama perusahaan menjalankan bisnis. Artinya kamu buat bisnis gorengan. Nah, kamu punya uang 100 ribu digunakan untuk modal. Nah, itu modalnya kamu itu uang 100 ribu. Kemudian ada unsur pendapatan. Segala sesuatu yang diperoleh perusahaan dalam bentuk uang atas kegiatan usahanya menjual barang atau jasa. Jadi, kalau kamu punya usaha, ya kamu banyak jual barang, kamu dapat uang kan? Nah, kamu dapat uang, itu namanya pendapatan. Yang terakhir apa tadi? Beban. Beban usaha adalah beban yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Usaha memperoleh laba. Umpamanya kalau kamu punya usaha fotokopi, apa saja bebannya? Beban listrik, tagihan listrik. Beban apa lagi? Tanda parkir. Umpamanya tempatnya sewa, beban sewa. Beban sewa. Umpamanya tiap bulan bayar sampah. Nah, beban kebersihan. Kebersihan. Nah, berarti unsur-unsurnya ada 6.
Nah, sekarang masuk ke bentuk dan fungsi kesamaan dasar akuntansi. Itu harus seimbang, harta harus sama dengan modal ditambah harta ini kan kekayaannya. Kekayaannya itu harus sama dengan sumbernya. Ya. Kamu uang saku dikasih berapa biasanya? 10.000. 10.000. Berarti harta 5.000. satu hari 10.000. Ya. 10.000. Nah, jadi modalnya ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, waktunya nah, kalau tidak ada, kamu bagi satu kelompok 6 orang ya. Uang sakunya kamu aplikasikan di persamaan bagaimana ya? Nggak anu Pak suaranya Pak. Kenapa suaranya? Cek, dengar. Dengar Pak. Jadi kamu membagi kelompok, kamu bahas tentang uang saku. Uang saku yang kamu dapat itu, ya. Nah, kamu banyak, kamu beli-belikan uang sakunya itu, ya. Nah, gimana pencatatannya? Nah, itu ada di Banajar ya. Untuk memahami itu ada di Banajar, ya. Kamu bentuk WhatsApp grup per kelompoknya, kamu diskusikan di situ ya. Saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi di 30 menit kali, Pak. Ya, cuma diskusi saja. Ya. Diskusi tentang apa? Pembagian uang saku. Saya sama apa, Pak? Contohnya kamu punya uang saku 10.000. Kamu gunakan 10.000 untuk beli es. Berarti gimana pencatatannya itu? Nah. Ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Kenapa? Belum nyoba. Baru Apa masih bingung tentang tugasnya? Iya, bingung. Bingung saya, Pak. Jadi, nah di sini kan kelihatan, Gimana, Pak? kelihatan kan? Yang kemarin. Nah, bentuk kelompok ini kan ya sudah. Kemudian kamu diskusikan mengenai penggunaan uang saku masing-masing. Pokoknya Desi uang sakunya 10.000 digunakan buat apa saja? Mariam 50.000 digunakan buat apa saja? Kamu tulis di sini kan? Ya. 2.000 buat beli es, 1.000 buat fotokopi. Nah, kalau sudah, kalian catat di dalam ini. Saya membeli pentol, beli cilok 1.000. Berarti kan? Apa transaksinya berarti? Uangnya kamu kan berkurang. Ya, dicatat di kredit. Nah, Berkredit. pentol cilok buat apa? Dikonsumsi sama kamu kan? Ya. Berarti masuk di beban Debit. konsumsi.
Kalau kamu mau beli pulpen, berarti itu Perlengkapan. belajarmu kan, membeli buku. Nah, seperti itu terus di sini. Di mana? Di analisis pemakaian uang jajan. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, Itu berapa kelompok? 2 kelompok, Pak. ya pokoknya satu kelompok 6 orang ya. Kan tiap orang punya uang jajan kan? Ya? Temennya saya. Iya, sudah seadanya itu ya. Soal uang saku itu kan terserah ada Pak. Soal uang sakunya itu kan terserah ada Pak. Berapa Pak? Iya, ya tergantung uang sakunya kamu kan ya. Terserah ada Pak. Berapa Pak? 100.000 ya tidak apa-apa ya. Ya, ya Pak. Ya, ya Pak. Nah, kalau sudah kalian paham materi dan tugas untuk kegiatan ini, ya, apa saja tugasnya? Nah, tugas kelompoknya apa saja? Buat tentang uang saku. Debit sama kredit tentang uang saku. Ya, terus? Materi? Ya, terus buat kelompok dulu. Diskusi di grup. Ya, Grup WA. saja. 6. 6 orang. Materinya. Apa Chan? Persamaan dasar akuntansi. Ya, ada di sana ada Mau dikerjakan di analisis transaksi akuntansi. akuntansi. Nah, saya tutup pembelajaran untuk hari ini. Coba siapa ini? Alfi. Ya. Ya. Ya, mana Alfi? Iya, Pak. Iya. Dikirim ke WA sampean Pak anunya tugasnya. Ya, kalian apa? Buat WA group, kemudian direkam. Tugasnya dulu Pak, tugasnya itu mau dikerjakan di buku apa? Coret-coretan. Ya. Ya sudah, kalau ada pertanyaan lain bisa via WA kan ya. Coba Maria belajarnya dengan doa. Ya. Ya. Nah, Jadi kamu ada di mata ada foto dia. Sebenarnya dibuka. matikan ya, Pak. Nah, kalau sudah berdoa, mandiri di dalam Google Classroom ya. Di situ bisa kalian lihat, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.